Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maktumah, dosen Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi, Situbondo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kepemimpinan Pendidikan dengan bobot 2 SKS. Pemaparan ini kami sampaikan dalam rangka menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pendidikan dan Pengajaran, sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen SMAT tahun 2022. Dalam menyampaikan materi mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, saya menggunakan pendekatan DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman serta kemampuan dalam keilmuan kepemimpinan pendidikan, mampu mengimplementasikan perilaku kepemimpinan, menerapkan prinsip-prinsip manajemen, serta mengevaluasi dan memodifikasi tata kelola organisasi pendidikan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami serta menerapkan keilmuan kepemimpinan pendidikan dalam pendidikan secara komprehensif dengan perilaku kepemimpinan yang berakhlakul karimah. Bahan kajian yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi definisi kepemimpinan, syarat-syarat kepemimpinan, perilaku dan modifikasi kepemimpinan. Kajian dapat berisi komentar, argumen, tinjauan, kritik terhadap karakteristik kepemimpinan pendidikan, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan proses manajemen pendidikan. Strategi perkuliahan ini menggunakan metode ceramah, sharing, dan diskusi. Sebelum materi disampaikan, terlebih dahulu dilakukan pretest untuk mengukur pengetahuan mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan maupun materi yang belum tersampaikan. Terakhir akan dilakukan post-test untuk menilai daya serap mahasiswa dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Pembahasan materi kepemimpinan pendidikan masing-masing per sub pokok bahasan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang penting, memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah dan memiliki model pembelajaran sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam teamwork. Untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa terhadap materi kepemimpinan pendidikan, maka akan dilakukan diskusi dan pemberian tugas untuk mengkaji dan mengidentifikasi materi. Tugas yang diberikan antara lain tugas kelompok. Dalam hal ini, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang diberikan, selanjutnya menyimpulkan dan mempresentasikan hasil dari analisa yang telah dilakukan bersama dengan kelompoknya. Terakhir, untuk proses penilaian, saya menggunakan dua model penilaian, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses meliputi performan mahasiswa dan absensi kehadiran, sedangkan penilaian hasil meliputi nilai tugas, UTS, dan UAS. Adapun pembelajaran bersama dengan mahasiswa, kami lanjutkan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pertemuan kita dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan di antara kalian untuk memimpin doa. Oke, silakan. Marilah kita buka perkuliahan pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Diana. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, pertemuan kita yang ketiga ini akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Hari ini, materi kita setidaknya ada 4. Yang pertama tentang apa itu kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Sudah siap? Siap. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya. Berbicara tentang kepemimpinan, tentu ini tidak lepas dengan yang namanya pemimpin. Di antara kalian, siapakah tokoh-tokoh pemimpin dunia maupun di tingkat nasional yang kalian ketahui? Angkat tangan, siapa yang tahu? Oke, Ria. Insinyur Soekarno. Satunya lagi? Insinyur Haji Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo. Siapa itu? Presiden sekarang. Presiden yang sekarang. Ada lagi? Kemudian yang tingkat dunia. Saya Bu. Ya? Barack Obama. Barack Obama. Ada lagi? Saya Bu. Silakan. Donald Trump. Donald Trump. Terus yang dari tokoh-tokoh muslim? Saya Bu. Ya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ada lagi? Raja Salman Bu. Raja Salman. Terus satu lagi. Siapakah pemimpin dunia yang menjadi tauladan kita semua? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Selanjutnya kita cari tahu terlebih dahulu siapakah pemimpin itu. Yang pertama, pemimpin itu adalah seseorang yang memimpin dan menunjukkan jalan. Yang kedua, seseorang yang menunjukkan arah dan komando. Yang ketiga, seseorang yang mempengaruhi sikap dan tindakannya dari yang lainnya. Yang keempat, seseorang yang orang lain mau mengikutinya. Kemudian yang kelima, seseorang yang dengan kemampuannya mampu memotivasi orang lain untuk menghasilkan. Kalau kita tarik kesimpulan dari ini semua, maka pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Setidaknya dari definisi awal yang sudah Ibu sampaikan, maka yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Siapa salah satu dari kepemimpinan pendidikan? Salah satunya adalah kepala sekolah, ya, pimpinan di lembaga pendidikan. Oke. Kemudian fungsi kepemimpinan pendidikan yang pertama, membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Jadi pemimpin itu mengayomi, membangun persaudaraan baru. Kadang kita di sebuah lembaga pendidikan kita kumpul dengan orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang baru. Nah, pemimpin itu harus bisa menyatukan banyak sekali orang-orang yang memiliki latar belakang perbedaan, sehingga mereka di bawah kepemimpinannya merasa menjadi saudara. Ya. Kemudian yang nomor 2, membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Jadi mereka berada di dalam satu lingkungan dengan visi dan misi yang sama. Yang ketiga, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Jadi dia sudah membuat prosedur kerja. Jadi tupoksinya apa, paham semuanya yang berada di bawah kepemimpinannya. Yang keempat,
bertanggung jawab mengambil keputusan bersama dengan kelompoknya. Jadi dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia berpikir tentang lembaga yang dia pimpin, maka semua keputusan yang akan diambil berkenaan dengan lembaga yang dia pimpin, dia akan melakukan musyawarah. Ya, dia akan mengambil keputusan melibatkan semua pihak yang ada di bawah kepemimpinannya. Yang kelima, memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Artinya bahwa siapapun yang berada di bawah kepemimpinannya diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya, untuk berdaya. Mereka berhak untuk diberi motivasi. Jelas? Jelas. Oke. Nah, ini mutiara hikmah dari itu semua, bahwa orang itu yang perlu kita pahami, bahwa orang itu tidak mau diatur, orang itu tidak mau diorganisir, orang itu ada kecenderungan tidak mau didikte dan dibuntuti, gak mau. Nah, itulah apa yang Anda lakukan dalam organisasi. Orang itu dinamis dan harus dipimpin dengan kasih sayang dan kekeluargaan. Artinya bahwa walaupun kita seorang pemimpin, jangan arogan, karena tidak semua orang itu mau diatur dengan cara-cara semau kita sendiri. Itu ya. Selanjutnya, tipe kepemimpinan pendidikan. Ada banyak tipe yang ini juga bisa dipengaruhi oleh watak dan karakter seseorang serta kepentingan seseorang. Setidaknya ada 4 yang nanti kita akan bahas. Yang pertama, tipe otoriter. Semua tergantung pada pimpinan. Kemudian yang kedua, tipe kepemimpinan laissez-faire. Yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis. Yang keempat, kepemimpinan pseudo-demokratis atau semu demokratis. Ya. Kita bahas dari yang pertama, tipe otoriter. Seperti apa tipe otoriter itu? 1, ingin berkuasa. Jadi dia merasa menjadi satu-satunya penguasa, seperti itu. Yang kedua, suasana di sekolah selalu tegang. Artinya bahwa di situ tidak ada rasa enjoy. Kenapa? Karena pimpinan merasa menjadi orang yang paling berkuasa. Dia merasa memiliki seutuhnya dan tidak ada yang lain. Ya, akhirnya apa? Suasana di sana itu menjadi tidak kondusif, serba tidak nyaman. Kemudian tidak memberi kebebasan dalam mengambil keputusan. Jadi harus apa katanya dia. Saya bilang keputusannya A, maka semua harus A. Walaupun misalnya di antara bawahannya itu ada yang tidak sepakat, ada yang tidak setuju. Tidak bisa, karena ini sudah keputusan yang diambil sepenuhnya oleh sang pemimpin. Selanjutnya, mendikte pada bawahannya. Yaitu tadi, namanya sudah keputusannya sendiri, bawahan harus tunduk. Walaupun kadangkala apa yang dilakukan menurut bawahannya misalnya keliru, dia sudah tidak bisa, karena memang tidak bisa terbantahkan. Ya, selanjutnya, inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi, jadi nggak boleh. Harus mengikuti apa yang dia putuskan. Nggak boleh ada ide-ide besar. Ya, akhirnya apa? Pemikiran bawahan ini menjadi tidak kreatif. Ya. Kemudian semua peraturan harus ditaati dan diikuti. Nah, akibatnya apa? Tidak bisa menciptakan kegembiraan kerja. Kenapa? Karena memang di sana sudah kondisinya sudah tegang, selalu tegang. Bawahannya bukan lagi merasa segan, tapi merasa takut, merasa di bawah ancaman. Selanjutnya, tipe laissez-faire. Yang pertama, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para anggotanya. Ini kebalikan dari yang tadi. Jadi dia semuanya terserah sudah apa kata bawahannya. Bahkan ada kecenderungan dia tidak mau tahu, terserah bawahannya saja. Terlalu bebas, beda dengan yang pertama. Anggota bekerja menurut kehendaknya tanpa pedoman kerja yang baik.
Pokoknya terserah sudah. Ini apa kerjanya apa terserah sudah, seperti itu ya. Mau bekerja kek, mau tidak bekerja. Jadi pemimpin tidak peduli, yang penting selesai, seperti itu. Tidak ada peraturan yang jelas dalam hal ini atau kesepakatan yang jelas tentang hal ini. Yang pasti pemimpin itu hanya maunya selesai, terserah bagaimana caranya yang dilakukan oleh bawahan tanpa ada komando darinya. Kemudian pemimpin berkeyakinan dengan memberikan kebebasan maka semua usaha pemimpin akan cepat berhasil. Contohnya rapat, terserah bawahannya. Bawahannya mau rapat kek, nggak mau rapat, suka-suka. Enak nggak kayak gitu ya? Merasa bebas, merasa enjoy bawahannya mungkin iya. Tapi ketika ada sesuatu, ada hal yang perlu diputuskan, biasanya mereka kehilangan orang tua. Ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya pimpinan dengan tipe ini akan, kalau ada sesuatu pasti yang disalahkan itu adalah bawahannya. Sementara dia tidak mengerti bagaimana alur yang harus disampaikan kepada bawahannya. Selanjutnya, tipe demokratis. Tipe demokratis ini dianggap sebagai tipe yang paling ideal. Nah, yang pertama selalu mengikut sertakan seluruh anggotanya dalam pengambilan keputusan. Jadi sangat kooperatif ya. Mereka melibatkan semua bawahannya atau anggotanya dalam mengambil keputusan. Sehingga keputusan model apapun diketahui oleh semua bawahannya. Dan kemudian juga kepemimpinan ini selalu menghargai kreativitas bawahannya. Jadi kalau misalnya ada bawahan yang dia punya ide-ide besar, dia punya hal-hal yang bisa memajukan sebuah organisasi, maka di situ dia diterima dengan tentunya dengan kesepakatan semua pihak. Ya. Selanjutnya pemimpin memberikan kekuasaannya kepada bawahannya. Jadi diberi keluasan untuk berkarya, tetapi tetap dalam kendali pemimpin. Lebih mementingkan kepentingan bersama sehingga hubungan itu akan harmonis. Jadi di sana terbangun hubungan kekeluargaan yang baik ya, rasa saling ketergantungan. Selanjutnya tipe yang terakhir adalah pseudodemokratis atau semu. Ini tipe kepemimpinan pura-pura, kelihatannya demokratis, tapi sebenarnya di balik itu dia itu menyimpan kepentingan sendiri. Dia sudah merancang semua yang dia inginkan, begini-begini, lalu dia menawarkan, padahal dia sudah memanfaatkan yang lainnya. Kita sebenarnya kalau melihat dari ini semua, mana tipe yang paling baik? Kita sudah punya contoh tauladannya. Ya. Siapa itu? Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dalam hal memimpin sebagaimana yang didasari pada sifat-sifat kenabiannya, yaitu siddiq. Siddiq ini jujur, ya. Jadi begitulah cara Rasulullah memimpin. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, transparan. Kemudian fatonah, ya, kompeten. Jadi itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang inilah sebenarnya yang perlu kita tauladani bersama. Jadi intinya bahwa kepemimpinan, tugas pokok pemimpin itu khususnya dalam bidang pendidikan, selain dia sebagai manajerial, dia juga memimpin dalam hal spiritual. Itu yang terpenting yang perlu kita ingat bersama. Selanjutnya tentang syarat kepemimpinan. Di sini ada syarat-syarat kepemimpinan, rendah hati dan sederhana ya. Jadi walaupun dia sudah menjadi orang pertama misalnya, atau orang yang seorang pemimpin yang luar biasa, maka sifat-sifat ini jangan sampai hilang. Rendah hati, suka menolong, sabar, percaya kepada dirinya sendiri, jadi punya rasa percaya diri, jujur, adil dan dapat dipercaya, punya keahlian dalam jabatan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, pemimpin yang paling efektif itu adalah yang bisa memberikan contoh suri tauladan, bukan mereka yang hanya pandai memerintah. Itu ya, paham? Oke. Selanjutnya saya buka tanya jawab. Saya persilahkan di antara kalian mungkin ada yang mau bertanya. Disilakan. Saya, Bu. Silakan. Dari semua tipe kepemimpinan pendidikan, manakah yang lebih baik, Bu?
Baik, terima kasih. Sebenarnya dari tipe-tipe yang Ibu sampaikan, tipe kepemimpinan memang yang paling bagus itu adalah tipe demokratis. Kita juga membutuhkan terhadap tipe-tipe yang lain, misalnya tipe otoriter. Manakala kita harus menghadapi permasalahan atau mendapatkan sesuatu yang butuh secepatnya untuk diselesaikan, maka kita pakai tipe otoriter. Contohnya, kalau misalnya kita menghadapi musuh, ini katakanlah misalnya dalam militer, ya, ini mau menembak atau tidak, kan apa katanya komandannya, iya kan? Ketika sudah musuh di depan, maka kita tidak mungkin masih bermusyawarah, kemudian mengadakan rapat dan lain sebagainya. Musuhnya keburu nembak, iya kan? Maka di situ kita harus mengambil satu keputusan secepatnya, iya kan? Sesuai dengan analisa yang dimilikinya tentu. Jadi ada kalanya tipe-tipe yang lain itu juga sangat dibutuhkan dalam hal-hal yang sifatnya mendesak atau dalam hal sesuatu yang memang itu membutuhkan sebuah keputusan cepat. Gitu ya. Paham? Paham. Gimana Lia? Paham. Sudah mengerti? Oke, ada lagi? Oke. Silakan. Siapa namanya? Ibu lupa sudah? Hanina Aisyah. Iya, Aisyah ya. Oke, Aisyah. Jadi gini Bu, di mana letak perbedaan manajemen dan kepemimpinan? Oke, manajemen dan kepemimpinan. Baik. Ini Ibu ada satu slide yang bisa kalian lihat ya. Ini adalah bola yang terdiri dari beberapa lapisan. Ada kata manajemen, ada kata kepemimpinan, ya. Lapisan pertama itu adalah administrasi. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen. Kemudian yang ketiga kepemimpinan. Ini yang ditanyakan tadi, ya. Dan human relation. Yang paling mendasar yang ada di tengah itu adalah komunikasi. Itu. Lantas apa bedanya manajemen dengan kepemimpinan? Manajemen itu adalah seni untuk mempengaruhi seseorang dengan menggunakan sistem. Sedangkan kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi orang lain dengan pengaruh dirinya. Jadi kalau manajemen itu menggunakan sistem, ya, pengarahan, perencanaan, pengawasan, ya kan, evaluasi dan lain sebagainya, sistem yang dibangun. Tapi kalau kepemimpinan itu lahir dari dirinya sendiri. Bagaimana dia berusaha untuk mempengaruhi orang lain menggunakan dirinya sendiri. Paham? Paham. Ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Cukup. Baik. Kalau sudah cukup pertemuan kita yang ketiga ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini bermanfaat. Amin. Dan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Selanjutnya, saya persilahkan di antara kalian untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita kali ini. Siapa yang siap? Saya, Bu. Oke, silakan Dian. Marilah kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Wal Asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.